deskripsi aja tuh kita udah bisa ngeriset barang sih sebenarnya ya. Lalu kita bisa lihat lagi misalkan di sini ya, yang muncul nih anggaplah tisu yang ini ya. Nah, tisu yang ini, nah ini lagi masuk ke bagian produk bermutu nomor 2 nih. Nah, di sini kita bisa anggap yang lagi naik di kita tuh tisu. Nah, kita lagi mencari nih sebenarnya tisu apa lagi nih ya yang bisa kita jual lagi, yang memang target audiensnya masih kurang lebih sama nih. Nah, kita bisa masuk ke bagian produknya. Nah, di pertisuan, nah inilah tisu-tisu yang lagi naik datanya. Kemudian kalau misalkan kita mau lihat lagi yang lain, misalkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, aku biasanya scroll-scroll aja sih. Kadang kita kan nggak kepikiran, tapi ketika lagi scroll-scroll gini, tiba-tiba kepikiran gitu ya. Scroll, melihat nih misalkan, oh ada tong sampah nih. Oh tong sampah, wah ratingnya 4,4 yuk cari yang lain lagi, scroll lagi itu biasanya. Wah ada hanger nih, 50 piece harganya 6 ribuan. Oh ini nggak 6 ribuan ini, ini bisa 30 ribuan nih 50-nya. Scroll lagi, cek lagi. Wah tisu, coba dicek deh tisu. Wah ini kayaknya kalau misalkan jual ini harganya segini, oke nggak ya? Gitu. Nah jadi tidak melulu tentang produk trending ya. Aku juga produk itu kadang scroll. Ini produk target audiensnya ini, lalu stoknya aman. Wah boleh deh kayaknya nih. Nah jadi biasanya kayak gitu. Jadi tidak melulu tentang produk trending sih kalau aku. Paham nggak? Waduh nggak ngerti sih kok muter-muter ngomongnya. Akun Galeri Aska tuh masih jalan nggak ya? Galeri Aska yang akun TikToknya itu udah apa adanya aja udah itu ya. Udah apa adanya. Paham ya? Ya gitulah. Untuk sampelnya Om gimana? Nah ini pertanyaan menurut aku nggak perlu ditanyakan lagi nih. Untuk sampelnya gimana? Aku mau tanya sama kalian, kalau kita nggak ada sampelnya gimana? Coba, kalau kita nggak ada sampelnya dan kita baru mulai, itu gimana kalau nggak ada sampelnya? 1 bulan guys ya, 1 bulan. Ya beli dulu. Beli aja yang murah-murah dulu, riset produk yang murah-murah dulu. Pinjam punya orang juga bisa. Sama mungkin mindsetnya tuh harus diubah juga guys ya. Jadi kan gini, di TikTok ini kan kita seperti buka usaha ya. Kalau kita buka usaha offline, ya kita jualan gitu kan, kita butuh modal. Anggaplah jualan bakso. Jualan bakso itu kita butuh modal untuk buatnya, lalu kita butuh modal untuk sewa tempatnya, mempersiapkan perlengkapan lainnya gitu ya. Dan kita juga akhirnya jualan. Anggaplah kalian kerja, ya kerja kemudian sampingannya tuh kalau malam jualan bakso. Nah, jadi affiliate ini nih seperti pekerjaan yang menurut aku kita buka usaha sampingan. Yang mana di sana juga harus ada kita kalkulasikan sekiranya kita butuh modal berapa, lalu nanti strateginya bagaimana gitu. Itu harus diposisikan seperti itu. Makanya ada juga orang-orang yang akhirnya ketika sudah fokus kepada ke TikTok affiliate, udah mulai menghasilkan dan akhirnya mereka resign. Itu kan banyak juga yang begitu kan. Nah, iya itu ibaratkan orang punya kerjaan, lalu dia membuat usaha sampingan, ternyata usaha sampingannya dia ini semakin lama itu melebihi penghasilan yang di pekerjaan utamanya. Dan penghasilannya itu dihasilkan dari waktu yang mungkin lebih sedikit daripada yang dia luangkan di pekerjaan tersebut. Jadi ibaratkan seperti usaha kita. Makanya aku selalu bilang untuk teman-teman yang mungkin yang baru mulai banget ya seperti sampel. Ya memang bisa kita menggunakan apa ada yang di rumah. Nah, tapi kita juga harus punya budgeting ya. Budgeting misalkan di 1 bulan kayaknya aku harus menyiapkan uang 200.000 deh kayaknya untuk beli sampel. Itu seperti itu ya. Jadi seperti ada operasionalnya gitu teman-teman. Jadi mindsetnya itu affiliate ini tuh seperti usaha bisnis gitu ya. Usaha kita gitu. Nah jadi menurut aku sih kayaknya kalau untuk mengumpulkan sebulan 100.000 kayaknya nggak berat lah ya. 100.000 ibaratkan 100.000 itu kita beli bukan untuk 1 kali doang gitu kan. Itu bisa dikali-kali lipatkan lagi gitu.
Semenjak join di grup Kohen, tuh GMV naik 100.000 sehari, semoga jadi 1 juta per hari. Amin, amin, semangat, semangat. Lembar putih belakang itu barangnya TikTok atau bikin spill. Oh, belakang ini aku belinya di Informa. Belinya di Informa. Kok kekejar nggak ya kalau wilayah jauh untuk nunggu sampelnya? Aku kan jauh juga nih ya. Ya kadang itu tadi lah, kita kalau ngikutin produk trending, orang udah mulai duluan, ya sampel kita masih di jalan gitu ya. Itu sesuatu kekurangan yang menurut aku ya itu nggak bisa kita gimana-gimanain ya. Kau bangun sambarin itu cari follows biar cepet gimana ya? Nggak ada cara cepet kak ya. Nggak ada cara cepet tuh nggak ada. Nggak ada. Diskon Storybook, Storybook diskonnya berkah 10 ya. Diskon Storybook tuh berkah 10. Kalau mau pakai, pakailah. Selama live streaming berlangsung. Gitu. Kalau instan mah nggak ada yang cepet. Nggak ada. Ya. Oke. Saran aku sih nikmatin aja. Nikmatin prosesnya satu persatu. Nah, kita mulai buat konten lagi nih ya. Kebanyakan salah satu kendala di yang mulai, jujur nih kalian ya, yang baru mulai banget, itu terkadang kendalanya dalam pembuatan konten. Satu konten buatnya lama, ya. Satu konten buatnya bingung gitu kan. Sampel sudah ada tapi bingung mau buat kontennya. Bener nggak? Bang, kenapa ya musiknya banyak yang diredam? Nah, ini yang terjadi nih. Banyak juga yang akhirnya keranjangnya hilang kan. Makanya berapa hari terakhir aku nggak pakai musik. Nah, di sini kita belajar tentang pembuatan konten ya. Nah, ini ada sebuah produk. Ini kita bakal buat kontennya yang simple saja. Ya. Ada beberapa produk baru ya, teman-teman ya. Tips omset stabil perbanyak konten, Kak. Kita tuh aku tuh nggak ini ya, jarang banget FYP. Tapi yang membuat stabil itu gara-gara jumlah konten yang sudah banyak sih sebenarnya. Apalagi dikirim sampel dari toko malah bingung. Nah, bener. Bener banget. Oke, kita masuk lagi ke mulai praktek ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bakal langsung bahas bikin konten simpel, Bang. Kalau lagi males, iya, pasti kalau lagi males mas simpel-simpel aja. Sholat dulu kok. Di sana jam berapa? Di sini baru jam 2, setengah 3 baru di sini. Sholat apa setengah 3? Setengah 3 sholat apa? Sini baru setengah 3 loh. Udah azan di situ. Oh, lanjut. Kalau di sini masih setengah 3. Belum di sini belum masuk. Di sini setengah 3 masih. Makan kok, udah makan. Bisa pakai gitu kameranya gimana kok ya? Ini pakai kamera Sony. Oh, di mana Kak? Di mana? Ini kalian dari daerah mana aja sih? Oh, kalau live pakai phone cooler Kak. Iya, pakai phone cooler aku kalau live. Kalau ini ya pakai handphone ya, kalau kamera enggak. Sony ZV-10 ya. Aku stabilnya 10 sampai 20 jutaan enggak sehari. Oke, kita bakal mulai ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita bakal mulai pembuatan kontennya. Sebanyak ini. Nah, di sini kita bakal menggunakan produk ini. Kita mau polling dulu. Mau tampil wajah atau tanpa wajah? Mau yang tampil wajah atau tanpa wajah? Kalau misalkan kalian mau yang tampil wajah, pilihnya yang bahagia. Kalau tanpa wajah, pilih menangis. Kita mulai polling dari sekarang.
Ayo. Wih, tampil wajah nih menang nih kayaknya nih. Wih. Ayo tampil wajah, tampil wajah. Tampil wajah menang nih ini. Ayo. Oh, tampil wajah menang. Tumben. Asli sih tumben banget deh. Tumben banget, tumben, tumben, tumben. Oke, tampil wajah ya. Mantap. Udah pede kok. Oke, kita buat konten tampil wajah. Siap, teman-teman? Kita bakal buat kontennya menggunakan aplikasi CapCut ya. Aplikasi CapCut. Sudah punya aplikasinya? Sudah punya belum aplikasinya nih? Udah? Udah ya? Nah, berarti kita menggunakan ini ya. Dapat sebanyak ini harganya berapa ya? Kita coba cek dulu ya, teman-teman ya. Plus. Masuk dulu. Kita cek harga dulu nih ya. Ini apa namanya nih? 70 ribuan. Bentar, ini nama produknya toko. Plus apa lagi ya namanya? Aku lupa lagi. Ini kalau nggak salah ya. Nah, yang ini nih. Oke, yang ini produknya nih. Ntar aku lupa guys. Oh ya benar. Ini produknya ya. Ini produknya harganya 80 ribuan. Oke, kita bakal bawa kontennya tapi ini di luar ya teman-teman ya. Kita bakal bawa kontennya di luar. Supaya lebih mengena, saran aku buat kontennya di sini ya. Kebetulan kemarin aku ada beli juga, istriku beli waktu itu. Harganya lumayan, bedanya cukup jauh. Maka bisa kita jadikan perbandingan. Kita buat di sini. Cahayanya di sini aja deh. Oke. Nah ini kita nggak pakai mic ya, tapi kayaknya kita harus pakai mic deh. Kita tutup dulu. Kita ambil mic dulu. Tapi nggak apa-apa deh, nggak pakai mic. Nah, ini kalau dilihat tuh sama guys ya. Tapi harganya jauh beda. Nah, ini kita bakal kontenin. Di sini. Nah, to the point konten kita menggunakan narasinya. Nanti kita bakal bahas ya teman-teman ya. Kita mulai dulu. Dapat sebanyak ini perlengkapan masak harga cuma 80 ribuan. Istriku sih ngeyel. Akhirnya dia beli yang harganya hampir 200 ribu. Iya sih, lebih besar sedikit kalau dibandingkan yang ini. Tapi kan fungsinya sama. Nih,
dapatnya apa aja? Banyak banget. Nih. Mulai dari yang untuk kita memasak mie ya, yang model seperti ini. Ini untuk masak mie nih, teman-teman. Lalu untuk ngaduk-ngaduk telur, yang model begini juga ada ya. Pengolesan minyak juga ada. Ya, kemudian dapat yang model begini juga nih, ya, penjepitnya. Asli ini harganya cuma 80 ribuan doang. Kan bisa beli di keranjang kuning di bawah. Kalau masih ready ambil ya. Ini cocok untuk kalian yang misalkan masak di rumah, pengennya pakai lengkap dan barangnya bagus, pilihan warnanya juga banyak, langsung check out di keranjang kuning di bawah. Nah, ini untuk konten utamanya. Nah, kita bisa menggunakannya nanti penambahan overlay. Nah, ini versi pertama ya. Habis ini kita bakal bahas tentang struktur kontennya setelah konten ini selesai. Satu dulu. Itu pakai kamera HP kok. Ya, ini pakai kamera HP nih. Pakai fitur gratis apa fitur berbayar nih? Pakai fitur gratis atau fitur berbayar? Kalau rekam lewat CapCut kurang ini kok. Gak apa, aku suka pakai CapCut soalnya. Oke. Berbayar kok. Gratis. Nah, di sini kita bakal menggunakan fitur gratis deh kayaknya. Kan yang milih banyak banget yang gratis. Oke, di sini kita bakal hapus dulu, teman-teman. Di awal kalian nanti gunakan dulu teks otomatis. Ya, di sini nanti kalian masukin aja dulu teks otomatisnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah kita dalam pembuatan konten aja, dalam proses pengeditannya. Jadi bagian-bagian yang kita diam kita hapus. Tapi nanti ketika kita mau ekspor, nah ini kita hapus ya teman-teman ya untuk subtitlenya karena ini berbayar kalau misalkan menggunakan subtitle. Nah, kita dengerin dulu. Dapat sebanyak ini perlengkapan masak harga cuma 80 ribuan. Istriku sih ngeyel, akhirnya dia beli yang... Nah, di bagian sini kita klik bagi, majukan sedikit biar ada perpindahan angle-nya. Istriku sih ngeyel, akhirnya dia beli yang harganya hampir 200 ribu. Nah, sini kita potong lagi. Nah, ini konsep sederhana tapi menurut aku ini penting ya, perpindahan angle model ini. Iya sih, lebih besar sedikit kalau dibandingkan yang ini, tapi kan fungsinya sama. Nih, dapatnya apa aja? Banyak banget. Nih. Mulai dari yang untuk kita memasak mie ya, yang seperti ini. Tuh ini untuk masak mie. Nah. Oke. Di bagian sini. Nah, ini nggak ada yang salah kan? Ini langsung aja. Nah, kalau yang model begini, teman-teman, ya, kalau dengan pola konten model seperti ini nggak perlu diedit juga nggak ada masalah. Ini nggak perlu diedit sama sekali, langsung tag, langsung posting tuh nggak ada masalah. Karena dia nggak ada salahnya ya. Nggak ada yang terjeda-jedanya, nggak ada yang kita song, semuanya aman. Nah, biasanya konten yang model seperti ini tidak perlu diedit lagi. Biasanya langsung diekspor aja. Kalau mau menggunakan subtitle secara otomatis, gratis itu nanti dari TikTok. Dari TikTok juga bisa. Contoh kalau dari TikTok, ya, dari sini. Oh, ini tadi udah aku masukin belum ya? Oh, belum. Nah, ini kita buat, kita posting ya. Kalau subtitle otomatis dari TikTok dapat sebanyak ini perlengkapan. Nanti di bagian sini ya, di bagian teks subtitle otomatis. Nah, kalau ini gratis ya, teman-teman ya. Lalu bisa diatur juga untuk fontnya. Tapi pilihannya nggak banyak. Kalau di TikTok tuh nggak banyak pilihan. Beda dengan di CapCut. Nah, kalau di CapCut tuh pilihannya banyak. Nah, ini bisa kita klik berikutnya. Dan ini bisa langsung diposting ya. Ya. Alat masak 1 set. Misalkan ya. Nah, terkadang kalau kalau lagi malas aku nggak. Nah, di sini yang jadi permasalahannya kadang orang bingung dalam narasi kontennya. Benar nggak? Nah, tadi kan kita belum bahas tuh. Struktur konten, cara paling gampang kalau misalkan kalian mau menggunakan lebih cepat ya pembuatan kontennya. Struktur konten di awal